Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode ke-94 ini, pembahasan yang saya sampaikan adalah cara mengembangkan wawasan Islam. Sesungguhnya ada beberapa cara yang bisa ditempuh dalam mengembangkan wawasan Islam, terutama pada era global semacam ini yang mencakup globalisasi berbagai dimensi kehidupan manusia, termasuk juga bisa disebut secara parsial era digital. Di situ perlu adanya wawasan-wawasan yang baru, sehingga Islam itu tidak hanya mengesankan isinya hanya persoalan-persoalan akidah dan ibadah serta akhlak, melainkan bagaimana Islam itu menimbulkan kesan sangat komprehensif, sangat holistik. Islam menjadi sangat aspektual, Islam menjadi multidimensional. Cara-cara tersebut adalah yang pertama memperbanyak bacaan tentang ilmu keislaman tradisional, mulai dari membaca Al-Quran, terjemahnya dan tafsirnya, membaca hadis Nabi, terjemahnya, sabab urutnya, dan syarah hadisnya. Kemudian juga membaca atau mempelajari ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu fikih, usul fikih, ilmu akhlak, ilmu tasawuf, sejarah peradaban Islam atau sejarah kebudayaan Islam, bisa juga ditambah dengan ilmu falak. Ini merupakan ilmu-ilmu keislaman tradisional atau disebut sebagai ilmu keislaman murni, yang sesungguhnya ketika didalami itu saja sudah sangat berat. Menurut Pak Sayyid Aqil Husain Al-Munawar, untuk mendalami Al-Quran itu dibutuhkan 80 cabang ilmu. Sementara untuk mendalami ilmu hadis itu dibutuhkan 27 cabang keilmuan. Jadi ini saja sebenarnya sudah sangat berat. Tetapi itu masih kurang dalam konteks menghadapi situasi sekarang ini. Maka berikutnya yang kedua adalah perlu memperbanyak bacaan tentang ilmu keislaman serapan, artinya ilmu keislaman yang dibangun dengan sumbangan sebagian itu dari khazanah keilmuan barat, seperti ekonomi Islam, politik Islam, psikologi Islam, manajemen pendidikan Islam, sosiologi Islam, antropologi Islam, arsitektur Islam, dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu ini adalah gabungan antara ilmu Islam, bisa juga termasuk ilmu keislaman tradisional yang digabungkan dengan bangunan-bangunan ilmu dari barat seperti ekonomi, psikologi, antropologi, sosiologi itu tadi. Ini kalau itu dilakukan memperkaya wawasan Islam lebih dari kalau hanya mempelajari ilmu-ilmu keislaman tradisional. Yang ketiga, memperbanyak bacaan kitab atau buku di luar kebiasaan kita. Antara lain, kita bisa membaca kitab atau buku yang belum pernah diajarkan. Doktrin di perguruan tinggi itu yang namanya sumber-sumber keilmuan dari manapun bisa kita pelajari. Tentu dalam hal ini tidak menggunakan doktrin yang oleh sebagian pesantren salaf masih dipegangi, bahwa mempelajari suatu kitab atau buku yang belum pernah diajarkan oleh ustadz atau kiai itu dianggap su'ul adab. Nah, di perguruan tinggi tidak mengenal itu, karena
Ketika kita mempelajari buku baru atau kitab baru, berarti kita berguru pada pengarang itu. Meskipun tidak bisa bertatap muka secara fisik, tetapi langsung berhadapan dengan ide-ide mereka. Contoh yang kedua, membaca kitab atau buku yang ditulis pengarang lintas firqah atau lintas madhab. Kalau kita mengikuti madhab Syafi'i, maka dalam pengembangan wawasan ini kita perlu mempelajari kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Hanafi, yang ditulis oleh Imam Maliki, yang ditulis oleh Imam Hambali, maupun yang ditulis oleh ulama-ulama pengikut mereka. Kalau kita sebagai pengikut Ahlussunnah wal Jamaah, maka sebagai pengembangan wawasan, kita juga perlu mempelajari kitab-kitab yang ditulis oleh tokoh-tokoh Mu'tazilah, tokoh-tokoh Syiah, tokoh-tokoh Khawarij, tokoh-tokoh Jabariyah, Qadariyah, tokoh-tokoh Murji'ah. Kemudian contoh yang ketiga adalah membaca kitab atau buku karya orang-orang non-muslim. Hanya saja untuk yang ketiga ini, pendasarannya harus sudah kuat. Keilmuan Islamnya harus sudah kuat, keyakinannya harus sudah kuat, baru kemudian mengembangkan wawasan keislaman melalui karya-karya orang orientalis, tetapi terutama karya-karya orang orientalis ini harus cermat dan hati-hati, meskipun orientalis sekarang sudah mengalami perubahan. Beda dengan dulu, kalau dulu menjadi kaki tangan dari penjajah, kepentingannya kepentingan penjajah untuk memperpanjang waktu penjajah di negara-negara muslim. Tetapi meskipun sudah berubah, tetap kita waspadai, karena bisa jadi perubahan itu belum total, masih membawa misi penjajahan, sehingga mereka bisa menyebarkan pandangan-pandangan yang sengaja membuat wawasan keislaman yang negatif. Kemudian yang keempat, cara yang ditempuh adalah membaca kitab atau buku yang memiliki pandangan-pandangan yang berlawanan dengan kitab-kitab karya ulama madhab atau firqah pemikirannya. Jadi misalnya seseorang bisa membaca kitab yang memuat pandangan Ibnu Sina tentang qadim, sangat berbeda dengan qadim yang kita pahami selama ini. Juga sangat berbeda dengan qadim yang dipahami oleh Imam Ghazali. Dalam konteks akademik, kita mempelajari sesuatu itu tidak selalu kita mengikuti sesuatu yang kita pelajari itu. Sering kita pelajari sambil kita kritisi. Kita pelajari, kita terima, kita kutip untuk kita tolak. Itu hal yang biasa sekali. Kemudian cara yang kelima adalah membaca buku-buku umum yang memiliki hubungan erat dengan ajaran Islam, baik buku-buku tentang sosiologi, buku-buku tentang antropologi, tentang ekonomi, astronomi, psikologi, geologi, dan lain sebagainya. Sebab ilmu-ilmu ini kita jadikan sebagai instrumen dalam membantu memahami ajaran-ajaran Islam, baik yang ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi, di mana ajaran-ajaran itu sering juga terkait dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Bagaimana kita bisa memahami ayat Al-Quran terkait dengan astronomi kalau kita tidak mempelajari astronomi? Bagaimana kita bisa memahami ayat Al-Quran yang mengatakan jangan engkau sangka gunung-gunung itu berdiri di tempatnya, tetapi gunung-gunung itu sesungguhnya berjalan seperti jalannya awan, tanpa kita mempelajari satu, astronomi, dan yang kedua adalah geologi. Jadi ilmu-ilmu itu, ilmu-ilmu umum itu, ya saya menyebut umum masih menjadi kebiasaan, meskipun ini ya dikotomik, tapi untuk memudahkan pemahaman para pemirsa. Ilmu-ilmu umum itu tetap menempati posisi yang penting karena dijadikan instrumen
dalam membantu memahami ajaran-ajaran Islam yang multidimensional, terutama sentuhan-sentuhan ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang terkait dengan ilmu-ilmu tersebut. Cara yang keenam adalah aktif membaca temuan-temuan sains yang relevan dengan ajaran-ajaran Islam agar mampu menjelaskan ayat-ayat kauniyah yang terkait dengan alam, ayat-ayat ijtimaiyah yang terkait atau yang bersifat sosial, dan ayat-ayat insaniyah yang bersifat humanistik. Sehingga kalau kita aktif untuk memburu temuan-temuan tadi sangat membantu dalam menjelaskan Islam dalam era kekinian. Sehingga penjelasan-penjelasan Islam itu betul-betul bisa rasional dan empirik ketika ayat itu terkait dengan persoalan-persoalan sains, bisa filosofis ketika ayat itu terkait dengan persoalan-persoalan filsafat, dan bisa sufistik atau tasawufi ketika ayat-ayat itu terkait dengan persoalan-persoalan tasawuf atau terkait dengan persoalan-persoalan mistik. Cara yang ketujuh adalah menggunakan berbagai perspektif dalam memahami ajaran Islam. Pak Profesor Dr. Harun Nasution itu tahun 70-an sudah mengenalkan model pemahaman ini melalui karyanya yang berjudul Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek. Misalnya, kita bisa mengambil contoh, ibadah sholat itu bisa ditinjau dari segi akidah, bisa ditinjau dari segi fikih, bisa ditinjau dari segi pendidikan, bisa ditinjau dari segi sosiologi, psikologi, ekonomi, sejarah, tasawuf, kesehatan, dan sebagainya. Misalnya kesehatan itu ada satu buku kecil yang dikarang oleh Dr. Sabu. Kalau nggak salah judulnya Hikmah Kesehatan dalam Sholat. Ingat saya dulu di perpustakaan UIN 1 ada. Itu ternyata setiap gerakan ditemukan oleh Dr. Sabu. Setiap gerakan dalam sholat itu mengandung unsur-unsur kesehatan. Meskipun sholat tujuannya bukan untuk kesehatan. Kemudian yang kedelapan adalah menggali kaitan-kaitan yang terdapat dalam ilmu keislaman. Misalnya ilmu kalam atau teologi Islam. Itu kalau digali ternyata akan memiliki kaitan dengan fikih, dengan politik, dengan sosiologi, dengan ekonomi, dengan psikologi, dan lain sebagainya. Jadi ada kaitan-kaitan tertentu di dalam studi Islam, terkhusus yang saya bahas ini sebagai contoh adalah dalam ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu bukan murni membahas keesaan Tuhan berbasis logika, tetapi juga ada irisan-irisan tertentu dengan ilmu-ilmu yang lain, dengan sebab-sebab yang lain, dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Yang terakhir, cara yang bisa ditempuh dalam mengembangkan wawasan Islam adalah menggali dan mengejar informasi keislaman dari berbagai media. Kita bisa memburu dari buku, dari jurnal, buletin, ensiklopedi, dari majalah, dari artikel-artikel di internet, bisa memburu dari dialog keislaman, dari pengajian umum, pengajian khusus, pengajian rutin, dan lain sebagainya. Seluruh jalur yang bisa memberikan akses informasi keislaman itu bisa ditempuh tentu dengan seleksi tertentu karena tidak homogen melainkan heterogen antara seorang ustadz satu dengan ustadz yang lain, mubalek satu dengan mubalek yang lain,
guru satu dengan guru yang lain, mereka memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda, pendidikan yang berbeda, pergaulan yang berbeda, paradigma pemikiran yang berbeda juga. Sehingga meskipun sama-sama mempelajari Islam, tetapi harus ada filter untuk menyaring mana yang layak dan mana yang membahayakan, itu harus dipilah-pilah. Demikian saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.